Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Angelina Vitasari dengan NIM 121350050, Charanisa Syalwa dengan NIM 121350051, Melisa Dwi Amanda dengan NIM 121350040, dan dengan saya sendiri, Novi Wijayanti dengan NIM 121350033, akan menjelaskan proses atau alur pencernaan protein mulai dari mulut, lambung, pankreas, dan usus. Materi pertama yaitu mulut. Mulut adalah jalan utama masuknya makanan dan minuman. Organ pencernaan ini terdiri dari deretan gigi dan lidah yang membantu proses pencernaan. Melalui mulut terjadi dua proses pencernaan, yakni pencernaan mekanik dan kimia. Tahap awal proses pencernaan protein terjadi di dalam mulut. Protein yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Aktivitas mengunyah ini akan memecah potongan besar makanan mengandung protein menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Kemudian pencernaan protein terjadi di dalam lambung. Setelah tekstur makanan sudah lumat dan halus dengan sempurna, makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Dalam proses pencernaan ini, asam di lambung akan mengurai protein agar lebih mudah dicerna. Di sini, lambung mulai menjalankan tugasnya dengan mengaktifkan enzim protease yang berfungsi untuk menciptakan suasana asam. Enzim ini terdiri dari beberapa jenis, yakni pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Protein yang terkandung dalam makanan akan diubah oleh enzim protease menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan perkembangan otot. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai peptida. Selanjutnya, pencernaan protein dilanjutkan di pankreas. Saat protein masuk ke dalam usus halus, di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Pada pankreas terdapat beberapa enzim pencernaan yang membantu pencernaan protein, yaitu ada enzim trypsinogen, merupakan protease aktif, zymogenik yang diaktifkan dalam duodeneum menjadi tripsin, lalu memecah protein menjadi pepton. Trypsinogen diaktifkan melalui enzim duodenum ektrokinase ke enzim tripsin yang aktif. Chymotrypsinogen merupakan proses protease aktif zymogenik yang diaktifkan oleh enterodinase duodenum yang kemudian diubah menjadi chymotrypsin untuk mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino dan peptida. Chymotrypsinogen juga bisa diaktifkan oleh tripsin. Yang ketiga ada elastase, berfungsi untuk menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Dan yang terakhir ada karboksipeptidase yang merupakan protease yang melepaskan asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu proses pencernaan di usus. Proses pencernaan protein berlanjut di dalam usus kecil. Protein yang sudah diuraikan menjadi asam amino dan peptida akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Nah, proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase yang menguraikan asam amino dan peptida. Salah satunya menjadi protein bioaminopeptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus terdapat bagian yang disebut dengan villi dan mikrofili yang memudahkan penyerapan untuk selanjutnya dialirkan ke dalam darah. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan, termasuk sel otot. Demikian penjelasan dari kami mengenai alur pencernaan protein yang terjadi di dalam tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.